yang sama, tapi tidak lagi ada istilahnya down payment, DP dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal. Ya, halo Horas, berkenaan dengan Skambal 2 TV yang hijau kali. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi sama Pak King ini, karena jujur kalau di supporter sendiri ada yang pesimis gitu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Liga 2 ini bagaimana, kemudian nanya-nanya juga gimana kira-kira pemain setelah di Brastagi, udah ngobrol-ngobrol dengan coach atau tidak gitu. Jadi langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak King. Wah. Gimana Pak King, sehat Pak? Sehat, hebat nih si Skambal TV nih ya, Skambal 2 TV nih. Luar biasa, selalu memonitor perjalanan PSMS dari hari ke hari, dan semua diliput saya lihat, ya kan. Tentu ada pro dan kontra dalam liputannya, tapi yang penting cita-citanya satu, untuk bagaimana PSMS lebih baik. Amin. Banyak Pak. Jadi gimana tuh Pak tadi? Banyak juga orang yang pesimistis lah mungkin Pak dengan liga akan berjalan. Mungkin kalau bagi fans PSMS Medan rasanya sayang dengan komposisi pemain, uang yang sudah dikeluarkan lelah di Bapak gitu. Baik, pertama saya akan menjelaskan bahwa sekembalinya tim PSMS dari Brastagi, artinya melalui Coach Gomez sudah membuat program di Brastagi dan latihan di lapangan Simbisa 125 Kodam, Regif ya, sudah latihan di sana, dan mereka pemain dan semua merasa enjoy dan menikmati, terutama adalah udaranya, karena di sana diinapkan di mes Pemprov di Gundali yang notabene tempatnya dingin di puncak, jadi mereka kedinginan dan mereka sangat antusias untuk latihan. Nah, cuman karena programnya sudah selesai, sehingga mereka ini kembali ke Medan dulu. Nah, rencana mulai besok pagi sore, tadi kan udah latihan pagi sore, latihan lagi di Kebun Bunga. Nanti pelatih Gomez akan membuat program untuk bagaimana ke depan ini, sambil menunggu besok kita rapat Liga 2 di Jogja. Jadi Liga 1 dan Liga 2 sama-sama besok rapat di Jogja. Dalam rapat besok ini kami hadiri langsung. Saya dengan Pak Mulyadi langsung ke Jogja, besok pagi kami berangkat dan kami hadiri rapat itu. Karena rapat itu sangat penting bagi PSMS. Kami datang ke sana itu bukan hanya sekedar 3D, datang, duduk, diam. Kami datang ke sana itu sudah membawa semacam rancangan daripada usulan PSMS itu seperti apa. Jadi kami membuat platform A, platform B, platform C. Nah, jadi kami ada 3 platform itu yang sudah kami email ke PSSI, LIB. Sudah kami email. Besok aslinya kami bawa, kami bacakan, dan kami minta dialog dan diskusi. Supaya pendengar yang lain atau peserta yang lain mendengar. Inilah PSMS kami buatkan seperti platform A. Contoh, ini kan sekarang ditunda. Kompetisi atau turnamen, terutama bagi Liga 2 yang notabene semua berambisi mau naik ke Liga 1. Kalau Liga 1-nya nggak begitu masalah karena nggak ada degradasi dan hanya untuk bagaimana juara. Nah, yang Liga 2 karena ada yang promosi, orang berlomba-lomba nih sekarang. Nah, dengan persiapan yang semua hampir rata sudah matang, baik PSMS, Sriwijaya, Semen Padang, Badak Lampung, Sulut United, macam-macam. Mereka ini dan semua klub Liga 2 ini kan sudah persiapan. Baik jor-joran terhadap pemain, belanja pemain, ini program semua sudah. Nah, tiba-tiba sekarang ditunda. Nah, ditunda ini bagaimana kan gitu. Nah, ini jangan ditunda dengan alasan COVID-19. Memang protokolnya kan ke situ, corona, bla bla segala macam. Tapi kalau kita melihat ini mengarah kepada pilkada, kan gitu. Nah, makanya di platform A kami bikin. Kita tetap mengacu kepada cerita pilkada. Kita tidak bicara soal corona lagi. Kita hanya konsentrasi di pilkada. Pilkada 9 Desember.
Kan gitu. Iya. Berarti liga ini bisa dilanjutkan 20 Desember atau 15 Desember. Oke. 15 ke 20 Desember bisa dilanjutkan. Betul. Setelah selesai pilkada. Iya. Kalau pilkada ini running well, aman, Aman. berarti turnamen atau kompetisi Bisa terjadi. bisa lanjut. Iya. Jadi makanya kompetisi itu namanya kompetisi tahun 2020-2021. 21. Nah, jadi dia mengikat dia, kena Siap. dia di 2020-nya. Siap. Nah, itulah platform A. A-nya. Kalau di platform B-nya tetap kita mainkan di akhir Desember, Ya. berakhir sebelum Piala Dunia Februari. Ya. Nah, itu dia platform B. Oke. Jadi ada tetap mengacu kepada 2020-2021 nama kompetisinya. Ya. Jadi baik itu PSSI, baik itu liga Ya. tidak terkena sanksi sama FIFA, FIFA atau AFC karena ada Regulasinya ada 2020-2021. Iya. Bisa. Jadi dan kondisi situasional nasional Iya. dengan sistem begini disampaikan pasti FIFA atau AFC mengerti kondisi ini. Iya. Itu yang kedua. B. Yang B, yang C, yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana tentang penggajian? Benar. Ini kontrak pemain kan sudah ada yang berakhir Oktober. Iya, benar. Nah, bulan ini sudah banyak yang berakhir nih. Oktober. Nah, ini tentu kami minta surat keputusan dari PSSI. Iya. Ada SK khusus Iya. dari PSSI yang menyatakan secara otomatis karena kompetisi tidak jalan, kontrak ini diperpanjang. Iya. Secara otomatis. Iya. Secara otomatis. Siap. Ya kan? Nah, baru penggajiannya berapa persen? Hmm. Nah, balik lagi ke persentase karena terus terang klub tidak mempunyai sumber pemasukan, Iya. hanya bantuan itu pun kalau ada. Iya. Nah, sementara kita mengeluarkan duit gaji, catering, fasilitas lainnya ini berat. Artinya dalam hal ini pemain juga harus bijaksana, mengerti kondisi, jangan dia menuntut seperti itu. Iya. Nah, supaya ini semua smooth berjalan di dalam rel, dudukkan PSSI, dudukkan LIB, Iya. dudukkan APPI. Betul. APPI kok dilibatkan. Nah, jadi dia mendengar Iya. dan menyatakan Siap. kondisinya seperti ini. Jadi besok lusa ada pemain yang protes, kok kami kok begini. Sudah Besok ada tadi APPI. sudah ada PPI-nya. Ya. Jadi biar jalan dia Betul. di dalam satu rel yang bersamaan. Inilah kondisi sepak bola sekarang. Hari ini inilah dia. Siap. Nah, jadi makanya saya bilang kontrak pemain juga langsung diperpanjang. Itu satu sampai nanti berakhir. Ya. Kan gitu. Nah, sekarang ada lagi platform yang lain, misalnya Ya. katakanlah kita mulai lagi dari kompetisi yang baru. Hmm. Kan gitu. Bagaimana tentang status pemain? Betul. Ya, kita cuma mesti jelaskan sama PSSI. Hmm. Artinya kontrak kita jalankan dengan nilai yang sama, tapi tidak lagi ada istilahnya down payment, DP dan Iya, lain iya, sebagainya. iya. Nah, ini tinggal ikutkan saja. Berlaku surut lah ibaratnya. Berlaku surut. Iya. Supaya klub juga Iya lah. mampu. Ngos-ngosan Iya, juga. artinya sampai sekarang tiba-tiba udah habis kontrak. Nanti mulai Januari dimulai lagi atau Februari dimulai lagi program atau mungkin kapan kita nggak tahu. Artinya dalam kondisi saat ini sekarang, pertama klub juga harus memikirkan pemain. Betul. Bagaimana dapur dia bisa berasap, iya kan? Bagaimana keluarga dia bisa makan. Cuma sekarang janganlah pula pemain menuntut yang berlebihan. Betul. Kan gitu. Wah, aku mana mau kalau nggak gaji aku segini kok bayar begini. Nggak bisa. Iya. Situasi ini yang membuat itu. Yang penting klub membayar. Dulu dia misalnya terima 1 bulan 20 atau 15, mungkin dengan adanya rasionalisasi soal penggajian, mungkin dia terima 7,5, kan gitu. Artinya dengan 7,5 pun yang diterima itu atau 5 juta disyukuri dulu, Iya. kan gitu. Karena dia nggak tanding, dapat gaji terus, latihan aja dibayar, kan ini latihan istilahnya. Berapa bulan kita latihan? Betul. Latihan terus bayar. Artinya itulah. Cuma masing-masing klub tentu berbeda-beda cara meramu, cara menyesuaikan pendekatan dengan pemain. Iya. Karena ini semua ibarat satu rumah tangga. Betul. Kan gitu. Kita tiap hari menghadapi sekitar 25 pemain. Iya. Dengan pelatih 4, 29. 29. Dengan 2 official. Jadi satu rumah tangga ini yang tiap hari harus kita monitor. Betul. Iya kan? Kita dalam rumah tangga kan begitu. Iya kan? Keluarga besar ini. Betul. Harus kita monitor. Nggak juga setiap hari semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Iya. Makanya
turun tangan pembesar-pembesar kita semua bagaimana madunya cukup, bagaimana vitaminnya cukup, bagaimana telurnya cukup, bagaimana tidurnya cukup, semua dipikirkan. Nah, sehingga pemain merasa nyaman. Nah, makanya pemain juga sebagian ada yang di apartemen, ada yang di apartemen, ada yang ada yang di sana di hall B lah istilahnya. Jadi ini semua untuk kita jalin komunikasi yang baik. Komunikasi semua ini berkat dukungan dari pembina kita, Pak Edi. Pak Edi yang selalu begitu aktif, yang mau melihat situasi pemain secara langsung memerintahkan latihan ini. Nanti kalau memang ini minggu ini sudah selesai, karena mungkin program masih ada dari pelatih, kenapa nggak kita coba juga latihan di terik, di cermin itu lagi? Ya kita coba aja, karena waktu kan masih panjang. Jadi kita tambah stamina, tambah ini, tambah itu. Makanya semua keputusan itu besok rapat Liga 1 siang, Liga 2 malam. Kemudian besok itu hari Selasa, hari Rabu mungkin rapat petinggi PSSI, LIB, API dan EXO. Orang itulah yang memutuskan. Sehingga tanggal 15 sudah adalah keputusan. Tanggal 15 ini ya, Iya, Pak, bulan kami Oktober. mengharapkan begitu, tanggal 15 ini harus ada keputusan. Sebab ini kan argonya jalan terus. Ya kan? Jadi untuk penggajian bulan ini pun kami sudah agak kelimpungan bagaimana untuk yang ke depan. Nah, sekarang misalnya stop atau bagaimana. Jadi kalau di dalam kontrak atau di dalam peraturan, begitu kontrak selesai bulan ini bayar gaji selesai. Kan gitu. Nah, sekarang persoalannya kalau misalnya ini lanjut, ya kan, nanti misalnya ini berhenti dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak, pemainnya minta kompensasi. Nah, arahnya ke sana. Jadi repot lagi. Makanya dudukkan API, dudukkan PSSI, dudukkan LIB, dudukkan EXO. Rapat, putuskan, bikin SK. TAP berapa persen? Mau kembali ke 25%, mau kembali ke berapa persen? 50% berapa Liga 1 bla bla bla. Mereka punya mereka yang memutuskan. Jadi kita ikut itu. Besok kita kumpulkan, nanti sudah ada SK, ada pegangan. Pemain kita kumpulkan, dan pemain kan pasti tahu juga dari berita-berita media ini seperti ini seperti ini. Artinya ada win-win solution. Win-win solution itu bagaimana pemain enjoy, pemain menikmati, pemain bisa nyaman. Nah, kita juga seperti itu. Kalau dengan grup WhatsApp Liga 2 sendiri, Pak, klub-klub itu memang tetap menginginkan liga ini berjalan atau tidak? Kalau saya lihat, ini juga klub Liga 2 ini ada yang ambisi. Itu yang saya katakan tadi. Ada yang memang tidak ambisi, artinya dia tidak acuh-acuh. Jadi ya kalau ikut, kalau tidak gitu. Karena dia juga akan punya target. Karena kalaupun dia ikut, dia daftarkan nanti pemain yang istilahnya kelas-kelas yang usia muda dia lah untuk pembinaan dia terjunkan. Tidak yang memang target. Nah, kalau kami lihat yang target ini kan pertama PSMS. Kemudian kalau kita ambil di sana ada di grup kita ini ada 3 atau 4. PSMS, Sriwijaya, Semen Padang, Sulu. Nah, itu yang di grup kita. Berarti sudah 4. Grup sana ada Badak Lampung. Kemudian di grup lain mungkin ada Persiba Balikpapan dan lain sebagainya, termasuk apa satu lagi yang di Jawa Tengah. PSM Yogyakarta ada salah satu. Jadi kira-kira ada dari 24 tim ini 10 tim ini yang target serius. Nah, kalau tim yang lainnya menyesuaikan saja dia. Kalau misalnya ternyata begini, Pak, ada hasil voting lah, misalnya jauh-jauh voting, ternyata hanya 10 tim ini yang benar-benar mau berjalan. Ternyata liga dirubah lagi caranya, Pak. Itu gimana kira-kira, Pak? Ada nggak? Kita bisa aja ya. Artinya misalnya begini, bagaimana yang siap ini yang 10 ini aja kita mainkan. Betul. Yang lain menyesuaikan, mau nggak? Yang lain hanya ikut nanti. Karena dia pun tidak akan degradasi, dia tetap di Liga 2, ya kan, supaya dia pun tidak terlalu besar biaya. Yang mau ini aja yang untuk promosi siapa? Yang salah satu PSMS. Iya, sudah jelas ya, Pak ya. Pasti. Nanti misalnya kan dari 24 tim ini dipilih misalnya hanya 15 yang main ini kan gitu. Sekarang tentu itu kan berubah lagi. Betul. Nah, jadi saya pikir
kita nggak usah terlalu panjang ke sana untuk berubah-ubah ini. Apa yang sudah diputuskan, itu aja kita jalankan. Siap. Jadi kemarin kita menjadi tuan rumah. Nah, kita mulai dari tanggal 15 Desember atau tanggal 20 Desember di Stadion Teladan. Ya. Nah, jadi kita kalau sudah ada ketegasan itu, tinggal nanti kami rapatkan dengan manajemen. Ya. Bagaimana dengan kondisi tim? Iya, iya. Apakah kondisi tim ini kita liburkan dulu atau bagaimana? Iya, Ya kan? Karena itu kan mesti keputusan dari pimpinan. Karena ini Oktober, sementara November kita nggak tahu. Ini mainnya Desember akhir.